الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك في شيخنا وانفعنا بعلمه أرحم الراحمين واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح. وقال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وقيع وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وقال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد ابن جعفر أن يزيد ابن أبي حبيب أن مرثد ابن عبد الله اليزني أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا اللفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Babun al-wafa'u bisyarti fin nikah. Bab menunaikan syarat di dalam pernikahan. Yani maksudnya seseorang apabila menikahi seorang perempuan dengan syarat yang diajukan oleh perempuan, maka dia setuju dengan syarat itu, maka dia wajib menunaikan syarat yang telah disepakati. Hadis dengan sanadnya kepada Uqbah bin Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haqqa syarti an yufa bihi mastahlaltum bihi al-furuja. Di dalam lafaz yang lain asyurut, yakni sesungguhnya syarat-syarat yang lebih berhak untuk ditunaikan. Syarat-syarat itu banyak, tapi syarat yang berhak, yang lebih diutamakan ditunaikan itu adalah syarat yang kalian telah menghalalkan kemaluan. Mastahlaltum bihi al-furuj, yaitu syarat-syarat yang telah menghalalkan al-farj, yakni kemaluan, yakni hubungan badan. Qala Syafi'i, Imam Nawawi dia mengatakan, qala Syafi'i wa aktsarul ulama
anna hadha mahmulun ala syurutin la tunafi muqtada nikah, la tunafi muqtada an-nikah, bal takunu min muqtadayatihi wa maqadidihi. Kebanyakan ulama mengatakan syarat yang disebut di sini adalah syarat-syarat yang tidak kontradiksi dengan konsekuensi dari pernikahan. Akan tetapi dia seiring sesuai dengan konsekuensi dari pernikahan itu dan tujuan pernikahan itu. Kashtiratil ishra bil ma'ruf. Syarat seperti mensyaratkan untuk bergaul dengannya dengan baik, menggaulinya dengan baik. Wal infaq alaiha. Syarat untuk memberikan nafkah kepada perempuan. Ya, ini sudah memang konsekuensinya. Nikah itu laki-laki yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Wa kiswatiha. Jadi disyaratkan, ditekankan. Wa saknaha bil ma'ruf. Ya, ini memberikan nafkah kepadanya, memberikan pakaiannya, memberikan tempat tinggal yang layak, ya, yang ma'ruf. Wa annahu la yaqsuru fi syai'in min huquqiha, atau annahu la yuqassiru fi syai'in min huquqiha. Dan dia mensyaratkan bahwa suami tidak boleh melalaikan sedikit pun dalam penunaian hak-haknya, hak-hak perempuan. Wa yaqsamu laha ka ghairiha. Diberi dia bagian sebagaimana yang lain. Dia punya hak yang sama. Kemudian wa annaha la takhruju min baiti illa biidnihi. Syarat terhadap perempuan, tadi syarat untuk laki-laki. Perempuan mengajukan syarat. Saya mau menikah dengan Anda dengan catatan gauli saya dengan baik. Ya. Kasih saya nafkah yang layak. Pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak. Dan jangan kurangi hak saya. Nah, itu tidak bertentangan dengan tujuan dari pernikahan. Begitu juga si laki-laki mensyaratkan kepada istrinya, calon istrinya, saya mau menikah dengan syarat kamu tidak boleh keluar dari rumah kecuali seizin saya. Ya. Annaha la takhruju min baiti illa biidnihi wala tansyuzu alaihi, jangan dia membangkang kepada suaminya. Nusyuz. Mungkin dia lihat nih dominan perempuan bangkang kepada suaminya, ngatur suami, bikin syarat seperti itu. Wala tasumu tatawu'an bighairi idnihi, tidak boleh dia puasa sunat kecuali dengan seizin suami. Wala ta'dhan fi baitihi illa biidnih, dia tidak boleh memberikan izin untuk di rumahnya kecuali seizin suaminya. Wala tatasarraf fi mata'iha illa biridah wa nahwi dzalik, dan tidak melakukan aktivitas atau tindakan terhadap harta suami kecuali dengan apa yang diridai oleh suami.
Ini syarat-syarat seperti ini sama sekali tidak bertentangan dengan konsekuensi pernikahan. Karena memang pernikahan ya suami harus membayar atau memberikan nafkah. Dan itu adalah merupakan hak-hak istri yang harus ditunaikan. Sebaliknya ada hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Wa amma syartun yukhalifu muqtadah. Adapun syarat yang bertentangan dengan konsekuensi pernikahan, tuntutan dari pernikahan itu. Kasyarti alla yaqsama laha, yakni mensyaratkan tidak membagi, tidak diberikan bagian kepadanya. Maksudnya adalah ketika misalkan seorang laki-laki menikah kepada perempuan yang kedua. Lalu dia mengatakan, ya saya akan nikahi Anda, tapi saya tidak kasih jatah ya. Jatah bermalam gitu loh. Atau bagian nafkahnya. Sesuka hatinya aja. Sementara konsekuensi dari pernikahan itu dia punya hak yang sama dengan istrinya yang lain. Tapi dia syaratkan untuk menikah dengan dia ini ya tidak dibagi bagian untuk dia. ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها. yakni dia syaratkan bahwasanya tidak memberikan nafkah kepada dia. Saya mau menikahi Anda tapi saya nggak kasih nafkah ya. Ya. Atau saya tidak bisa membawamu bersafar. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Fala yajibul wafa'u bihi bal yulgha syart. Maka tidak wajib syarat ini ditunaikan. Malahan syarat itu di-cancel, dibatalkan. Wa yasihhu nikahu bimahril mithl. Pernikahannya sah ya dengan mahar yang setara. Ya, ini dia berikan mahar sesuai dengan apa yang layak, yang ma'ruf di kalangan wanita, maka pernikahannya sah
walaupun dia ajukan syarat tadi, syaratnya batal. Karena sabda Nabi SAW, kullu syartin laysa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'atu syartin. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maknanya tidak sesuai dengan hukum syariat, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka syaratnya batil. Walaupun 100 syarat. Waqala Ahmad wa jamaah yajibul wafa'u bisyart mutlaqan li hadith anna haqq asy-syurut wallahu alam. Namun Imam Ahmad serta kelompok dari ulama lain mengatakan wajib menunaikan syarat tersebut. Ya, wajib menunaikan syarat tersebut secara umum. Karena berdasarkan hadis yang di atas, bahwa syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat yang menghalalkan kemaluan. Artinya apa? Ketika dia mengajukan syarat, si perempuan mengajukan syarat, ya, lalu atau si laki-laki menggunakan syarat, dengan syarat itu dia setuju, yakni setuju dia di dalam menerima syarat tersebut, dengan imbalannya apa? Dia menyerahkan dirinya kepada suaminya. Dia setuju untuk nikah. Ya, syarat-syarat yang lain misalkan, ya, seperti misalkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, perempuan mengajukan syarat. Misalkan dia masih kuliah, saya mau, atau keluarganya kami setuju, tapi dengan catatan syarat selesaikan kuliahnya. Ya, maka hal itu harus ditunaikan. Atau misalkan orang tuanya sudah mengkuliahkan dia di kedokteran, biaya besar, sudah menjadi dokter, dapat jodoh, ya, tapi disyaratkan oleh keluarga perempuan, boleh nikahi dia dengan catatan biarkan dia tetap bekerja sebagai dokter, ya. Kalau si laki-laki, kalau kecilnya misalkan apa, iyon sila kini dulu, so awak komunikasi, enggak, itu enggak boleh, ya. Kalau nantinya lah di bawah kuasa ambo kan lah kuasa boleh, itu enggak boleh. Karena syarat harus kita penuhi. Kecuali yang mengajukan syarat itu sendiri yang menggugurkan. Kalau seandainya pihak perempuan yang menggugurkan, setelah mereka setuju, berjalan, dia lihat bahwasanya susah untuk mengkompromikan antara konsekuensi dalam pernikahan, yang mana dia harus tunduk, melayani suaminya dan seterusnya, membesarkan anaknya, mendidik anaknya, dan itu adalah susah bagi dia, maka dia memilih bahwa saya tidak kerja. Itu hak dia, karena dia sudah menggugurkan. Ya, kalau seandainya dia sudah menggugurkan dari haknya, itu adalah ya, tidak ada masalah. Yang suami sudah menunaikan janji yang telah dijanjikan.
Nah, termasuk juga kalau seandainya seorang wali mensyaratkan kepada calon menantunya supaya anaknya jangan dipoligami misalkan. Kalau dia syaratkan di awal seperti itu dan dia iakan, wajib dia menunaikan janji itu. Ya. Tapi kalau dia tidak akan, ya sudah. Jadi intinya apa? Komprominya di awal. Kalau dia tidak setuju dengan syarat itu, ya sudah, cari perempuan lain. Ya, yang tidak mengajukan syarat dilarang dipoligami. Ya. Tapi kalau seandainya sudah diakad dengan syarat tersebut, dia harus menunaikan. Ternyata dalam perjalanannya si istri menggugurkan haknya itu, yaitu adalah dikembalikan kepada dia. Ya, tapi siap enggak seorang laki-laki untuk menunaikan syaratnya tersebut? Nah ini. Nama perjanjian bagian harta maksudnya bagaimana? Perjanjian pembagian harta maksudnya bahwa kalau suami dapatkan sekian, bagaimana? Saya kurang paham. Bagaimana? Nah, kalau seandainya pertama di awal dari pernikahan sudah ditentukan harta mereka masing-masing, harta istri A, B, C, D, asal suami A, B, C, D, boleh, tidak ada masalah menentukan harta. Memang harta istri, bukan harta istri milik suami, enggak. Suami haram memakan harta istri kecuali dengan keridhaannya. Ya, tidak boleh istri bergaji, gaji dijai, ya, biar dia membelanjakan untuk siapa, untuk keperluan dia, ya, atau untuk apa yang dia sukai. Tapi dia bergaji, maaf, pakaian istri, pakaian dalamnya kita yang membelikan. Karena seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ma haqqu zawju ahadina, ma haqqu zawjati ahadina alaihi. Apa hak istri salah seorang kami terhadapnya? Qal tut'imhu idza ta'imt wa taqsuha idza iqtasait. Engkau dia beri makan jika engkau makan. Engkau beri dia pakaian jika engkau berpakaian. Jadi pangan, sandang, termasuk papan dalam surat Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berikanlah tempat yang di mana selayaknya Anda tinggal. Jadi itu adalah kewajiban kita sebagai laki-laki, itu adalah bagian dari nafkah yang harus kita berikan. Anak kita, anak dia juga, kan gitu ya. Tidak ada kewajiban istri membelikan pakaian anaknya. Enggak ada kewajiban. Yang berkewajiban kita, karena itu ada anak kita. Jadi kalau seandainya memisahkan, ini sebelum menikah ada perjanjian pernikahan, ini adalah harta istri, ini atas suami, itu namanya bajale-jale. Ketika wafat, masing-masing telah ditentukan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika istri wafat duluan, kemudian suami otomatis mewarisi harta ini sesuai dengan haknya. Jika istri punya anak,
maka suami mendapatkan 1/4 dari harta istri. Harta itu dia. Harta bawaannya, harta usahanya dan seterusnya. Kalau seandainya istri tidak punya anak, maka suami mendapatkan setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam lakun lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakn min ba'di wasiyatin yusuna biha audain. Bagimu separuh dari apa yang ditinggalkan oleh mereka, yakni istri-istri, jika mereka tidak memiliki anak. Apabila mereka memiliki anak, baik itu dari anaknya sendiri, atau mungkin dia menikah dengan janda yang punya anak. Janda kayu punya anak, menikahnya. Ya, maka dia walaupun sama dia berhubungan dengan dia selama menikah tidak punya anak dari dia, karena dia punya anak, maka suami hanya mendapatkan 1/4. Ya, setelah dikeluarkan kalau sana wasiat atau hutang kalau ada dikeluarkan, setelah itu baru dibagikan warisannya. Iya. Iya. Dari siapa? Si yang bertanya ini siapa nih? Laki-laki? Perempuan. Perempuan ini menikah dengan seorang duda. 4 orang anak, ya. Dia tidak punya anak, ya. Oke, 1 miliar. 1 miliar itu uangnya perempuan, ya. Terus. Bukan rumah. Pertanyaannya sekarang, suami itu tidak suka dengan perlakuan istrinya seperti itu. Ya. Istri yang ini berdosa dengan istri. Enggak, tidak ada. Selama dia masih hidup itu hak dia. Ya, dan suaminya tidak punya berhak untuk tinggal di rumah istrinya kalau itu misalkan suami yang berkewajiban menyiapkan rumah untuk istri. Mau kontrakan kek, mau misalkan dia buat, ya taruhlah si duda ini belum punya rumah, ya sehingga masih kontrak gitu loh. Lalu istri tahu itu punya harta, dia dapatkan hartanya, dia buatkan rumah, tapi rumahnya nggak dibawa ke suaminya gitu, itu hak dia, ya hak dia. Tidak ada kewajiban istri untuk memberikannya. Tapi jika istri memberikannya lebih baik gitu. Ya, mengizinkan dia dapat pahala, istri dapat pahala. Lalu ketika dia memberikan rumah itu, lalu dibikin syarat surat kalau dia meninggal dunia nanti dia kepada keponakannya, ya, keponakannya statusnya keponakan apa? Adik laki-laki atau anak perempuan? Adik perempuannya, dia hanya dapatkan ya 2 saudara itu, dia 2 saudara, oke. Keponakannya itu hanya mendapatkan 1/3, tidak semua rumahnya. Suami dapatkan separuh, ya itu warisan itu. Ya suami mendapatkan hak dari harta harta istri separuh. Separuh yang mana? Keluarkan dulu wasiat. Ya, taruh 1 M nilainya, berarti dengan nilai 333 itu haknya keponakan dia, tinggallah 660, ya 666. 666 dibagi 2, berarti 333 itu adalah untuk si istri, suami. Nah nanti yang lain siapa lagi yang ada dari keluarga dia?
diberikan. Mungkin dia punya paman, mungkin siapa. Nah, jadi kalau suami istri melakukan tindakan yang seperti itu, ya tidak ada masalah. Ini menentukan. Makanya salah satu di antara, kalau saya pernah membaca, salah satu di antara syarat seorang yang ingin mengajukan poligami ke pengadilan, dia harus menentukan dulu mana harta istrinya, mana harta suami. Ya, harus berjele-jele. Kenapa? Ya sekarang kan kita hitungannya nggak pernah memisahkan harta. Ya, harta istri atas suami, atau suami atas istri. Ya, sebenarnya jatahnya ada. Masing-masing itu sudah ditentukan. Kenapa? Ya karena semuanya monogami. Ya, istri cuma satu, ya sudah, ngapain dibagi-bagi gitu kan. Tapi sebenarnya untuk menentukan itu masih ada hak warisan kepada orang-orang ahli waris yang berkaitan dengan dia. Kalau istri meninggal dunia, misalkan dia punya anak paman, ya, anak paman adalah bagian dari ahli waris, ya, kecuali kalau ada yang menghalangnya, gitu loh. Ya. Ya. Batalkan. Ya. Baik, pertanyaannya adalah perjanjian itu ada terbagi dua, ada perjanjian sebelum menikah, yang tren sekarang, ya, perjanjian sebelum menikah, ada perjanjian setelah menikah. Nah, yang perjanjian yang disebutkan di sini adalah perjanjian sebelum pernikahan, karena persetujuannya itu berarti dia setuju untuk menyerahkan dirinya. Makanya dikatakan tadi, inna haqqa syurut, inna haqqa syarti an yufa bihi mastahlaltum bihil furuj. Karena inilah konsekuensi perempuan itu mau dia dengan si laki-laki, karena si laki-laki sudah menyetujui syarat dia. Kalau tidak setujui tentu dia tidak mau. Berarti dia tidak menyerahkan dirinya, kan gitu. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah syarat syarat yang diajukan sebelum pernikahan. Ya. Tidak di dalam syarat setelah pernikahan. Kemudian bagaimana kalau seandainya kalau si suami melanggar syarat? Apakah membatalkan pernikahan atau dosa? Yang pertama udah pasti dia berdosa, karena dia melanggar janji yang telah janjikan. Tapi apakah sampai konsekuensinya batal pernikahannya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu.
Nanti saya cari dulu. Namun bagaimana kalau seandainya istri mengajukan gugat cerai, maka kita melihat maka boleh bagi istri untuk menggugat cerai. Karena ini adalah bagian dari alasan karena dia tidak menepati janji. Tapi apakah fasakh pernikahannya atau batal pernikahannya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, mungkin ini saya akan cari lagi. Ya, nanti kalau seandainya istri tetap dia bersekukuh dengan syaratnya, ya, dengan syaratnya, sehingga suami tidak menunaikan syarat itu, apa yang terjadi? Konflik. Terjadi konflik. Istri sudah tidak sepenuh hati dia akan melayani suaminya, karena suaminya sudah mengingkari janji. Akan sangat mudah rentan untuk menjadi masalah. Nah, kalau seandainya istri pada saat itu dia mengajukan gugat cerai misalkan, maka dia tidak termasuk wanita yang minta talak tanpa alasan. Karena ada alasan dia untuk mengajukan. Ya, yang tidak boleh itu adalah wanita yang minta cerai tanpa ada alasan. Tidak ada alasannya, lalu dia minta cerai. Nah, ini jangan-jangan dia sudah melihat laki-laki lain, kan gitu istilahnya. Ya. Nah, jadi adapun perjanjian setelah pernikahan, ya, tidak sampai status seperti ini yang saya lihat, karena dia sudah selesai akadnya, karena dia tidak mensyaratkan untuk mengistihlal farjinya, itu bukan dengan syarat itu, tapi di sini masuk kepada al-islah, yaitu untuk bersikap berdamai. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Ya, kalau seandainya perempuan khawatir akan dari suaminya pembangkangan, ya, ada juga nih suami bangkang kepada istri. Ya, ya, ini maksudnya i'radan, dia tidak menghiraukan suami istrinya. Ya, dia tidak memperhatikan istrinya, dia biarkan terlantar saja. Maka hendaklah keduanya saling islah. Ya, seperti misalkan terjadi pada Rasulullah SAW ketika Rasulullah ingin menceraikan Sauda karena sudah tua. Lalu Sauda nggak mau, dia pengen menjadi istri Nabi hidup dan mati, dunia dan akhirat. Lalu diislahlah, yakni dia berdamai, mengajukan perdamaian. Bagaimana? Jatah malam dia diberikan kepada istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ya, maka diberikannya jatah untuk Aisyah. Ya, jadi Rasulullah mendapatkan 2 malam di rumahnya Aisyah. Yang satu jatahnya Aisyah, yang satu jatahnya Sauda. Nah, begitu juga mungkin si istri menggugurkan sebagian dari tuntutannya. Ya, nah ini adalah bagian dari bentuk islah. Nah, begitu juga mungkin terjadi suami yang dia melalaikan, akhirnya dilihat sering terjadi pertengkaran disebabkan si suami sering pulang malam, ya, terlalu larut malam.
Lalu didamaikanlah antara mereka ini. Ya, si suami nggak mau, si istri misalnya taruhlah istri gugat mau cerai, tapi suami nggak mau. Nah suami ya, lalu istri mengajukan kalau begitu sudah tuntutan saya ini dan itu, nah, gitu. Untuk kenyamanan dan konsekuensi dari pernikahan, kan gitu ya. Biasanya itu konsekuensi dari pernikahan dan itu harus ditunaikan. Ya itu adalah kewajiban, walaupun tidak disyaratkan, tidak dibikin perjanjian, maka suami selama tidak ada untuk kemaslahatan dalam rumah tangga mereka, dia keluar, adalah dia segera pulang ke rumah istrinya atau ke rumahnya. Ya, tidak boleh bergadang dengan kawan-kawannya di luar. Nah ini bagian dari ya, konsekuensi dari pernikahan. Disyaratkan atau tidak disyaratkan. Ya, sebagaimana tadi syarat memberikan nafkah, tidak boleh melalaikan hak-haknya. Nah, itu adalah syarat yang merupakan seiring dengan atau sejalan dengan konsekuensi dari pernikahan. Kalau itu terjadi sebelum akad, wajib ditunaikan. Kalau seandainya setelah pernikahan, wajib juga ditunaikan, akan tapi statusnya tidak sama dengan, ya, tidak lebih ditekankan. Nah, kalau sebelum nikah dia tekankan, karena itu lebih berhak, syarat yang harus ditunaikan. Ya, karena di sini kan ada kompensasinya, syarat kompensasinya al-furuj. Ya kan itu. Kalau enggak akan dia berikan. Wallahu ta'ala alam. Ya demikian yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan besok insyaallah itu tentang al-isti'dzan ats-tsayyib fi nikah bin nutqi wal bikr bis sukut. Yakni perbedaan, ya silakan. Modal nikah dari mana? Pertama, apakah ini dilaksanakan di rumah istri atau di rumah suami? Kalau di awak, nah, biasanya kalau di rumah suami ya suami yang lebih dominan malahan semuanya gitu ya. Hukum asalnya dalam pernikahan itu yang bertanggung jawab dalam melakukan walimah adalah suami, bukan istri. Baik di rumah istri maupun di rumah suami. Ya, tanggung jawab itu nafkahnya mulai dari itu adalah walimah itu ada bagian dari nafkah. Maka kalau kita bawa kepada urf, bahwa seorang kita lah misalkan, kita beri hadiah orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Tentu hadiah kita ini kepada orang yang kita kenal. Ya, maka terarahlah hadiah itu kepada yang kalau saat itu dipermasalah, kalau tidak dipermasalah udah selesai, campur aja udah selesai. Tapi kalau seandainya
sebagai contoh ya, yang datang adalah relasi-relasi bapaknya, relasi ibunya dari pihak laki-laki, ya berarti ya sudah tertuju kepada kemana gitu loh. Tapi memang perlu ada kejelasan. Yang paling amannya adalah sudah serahkan kepada mereka berdua. Ya, hampir samalah. Banyaknya tempat perayaan sholat Id, karena berujung-ujungnya adalah uang infak. Ini untuk masjid mana ini? Ya, nah jadi kayak gitu juga. Ya, jadi sudah damai aja udah. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh orang, hadiah. Nah, ini sudah jadi lumrah ya dalam pernikahan. Tapi alhamdulillah ada sebagian dari ikhwan kita dalam walimahan anaknya dia buat, maaf kami tidak menerima amplop. Ya, jadi nggak ada kotak amplop di situ. Mungkin kalau seandainya ke depan kami tidak menerima amplop, tapi ini nomor rekening. Ya, Allah musta'an. Ya, seorang laki-laki, ada orang yang menjadikan itu adalah balik modal enggak petang tulah, balik modal enggak gitu. Ya, ini adalah suatu sudah berbeda tujuan ya. Maka oleh karena itu ya orang yang memberikan hadiah itu tidak kita tolak. Alhamdulillah. Ya. Ya. Kalau dia minta cerai, dia tidak mendapatkan harta gonogini. Iya, kalau dia minta cerai ini, dia tidak mendapatkan harta gonogini. Boleh? Pertama, di dalam hukum harta gonogini terjadi, itu adalah kalau di dalam kompilasi Islam itu adalah belakangan sudah dimunculkan. Tapi di dalam Al-Quran dan Sunnah secara secara spesifik tidak ada harta gonogini itu. Ya, harta suami adalah milik suami, harta istri adalah milik istri. Apakah dia bercerai atau dia meninggal? Atau salah satunya meninggal. Ya, hanya saja di dalam perceraian itu ada namanya mut'ah, pemberian harta kepada istri, tapi tidak dibagi secara bagi dua gitu loh. Ya, ada pemberian harta kepada istri, tapi tidak semacam gonogini. Dan itu ada aturannya dalam syariat kita. Nah, jadi selama syarat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka syarat itu bisa terpenuhi. Ya, jadi kalau misalkan ya jangan lagi masalah nafkah ya. Nafkah dari suami kepada istri, ada hal-hal, ada saatnya nafkah itu bisa gugur kepada istri. Walaupun mereka masih merupakan suami istri. Di antaranya adalah ketika istri pergi minta izin kepada suaminya untuk ngurus emaknya di kampung. Ya. Karena nafkah itu konsekuensinya adalah mut'ah, istimta'. Konsekuensi dari nafkah itu adalah
leluasanya suami mendapatkan kesenangan dari tubuh istri. Itu konsekuensinya. Dan kemaslahatan untuk dirinya. Ketika istri pergi untuk kemaslahatan istri, untuk kemaslahatan keluarganya, pergi dia ke kampung ngurusin suaminya, ngurusin orang tuanya, walaupun diizinkan oleh suami, ya, maka dalam hal ini dari fikih mengatakan apa namanya, boleh dia gugur kewajibannya, tapi kalau dia berikan ya lain hal, kayak gitu ya. Ini menunjukkan ini wajib atau tidak wajib. Kalau seandainya dia berangkat, suaminya mengatakan enggak boleh, Anda harus ini pai juonyo, itu dapat 2 kali ya. Yang pertama adalah membangkang, berangkat keluar dari rumah suaminya tanpa izin suami. Yang kedua, dia sudah melalaikan kewajiban dia yang seharusnya dia tunaikan kepada suaminya. Yang itu adalah kompensasinya adalah nafkah. Nah, kecuali kalau seandainya sang istri pergi jauh dari suami dalam rangka untuk kemaslahatan suami, dia wajib memberikan nafkah. Nah, jadi selama hal itu tidak bertentangan dengan konsekuensi hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka syarat bisa ditunaikan. Ya. Tidak, di notaris. Secara urfnya di Indonesia, hukum itu dengan notaris. Ya, badan itu kalau di Saudi sekarang itu, di Arab namanya Katibul Adl. Ya, disahkan oleh undang-undang, ya. Karena itulah perundang-undang itulah yang akan memperkuatnya secara hukum di pengadilan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.